Bagi kamu yang suka nonton film-film zombie kayak Walking Dead, Resident Evil, Silent Hill, pasti kalian tahu zombie itu makhluk yang kayak gimana ya. Zombie ini adalah makhluk yang tidak bisa mati, di mana dia akan dapat menginfeksi manusia lain yang sehat, dapat berubah menjadi zombie, yaitu dengan digigit atau dengan menginfeksi makhluk tersebut. Zombie ini adalah makhluk yang tidak bisa mati, tapi dia juga memiliki pola yang tidak sehat, pola yang tidak normal seperti manusia pada umumnya. Keadaan ini tidak jauh berbeda dengan sel zombie yang ada di dalam tubuh kita. Oke, jadi kita pahami dulu apa itu sel zombie. Sel zombie atau bahasa ilmiahnya adalah senescent cell, adalah suatu keadaan di mana sel ini tidak bisa mati, tapi dia juga hidup secara tidak normal. Nah, sel ini adalah suatu keadaan di mana selnya sudah tidak mampu lagi bermitosis atau membelah diri untuk menghasilkan sel-sel muda yang lebih baik, yang lebih sehat. Tapi keadaan ini juga tidak dapat membuat sel ini memiliki fungsi yang baik layaknya sel normal pada umumnya. Sehingga sel-sel ini dapat membebani jaringan sekitarnya. Bahkan, apabila sel ini berdekatan dengan sel yang lain, sel ini dapat mengakibatkan sel sebelahnya atau sel yang lain itu yang sehat dapat berubah menjadi layaknya sel zombie ini. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, mengapa ada senescent cell atau sel zombie di dalam tubuh kita? Nah, senescent cell atau sel zombie ini adalah sebetulnya suatu mekanisme pertahanan tubuh kita yang diakibatkan adanya kerusakan struktur di dalam sel tersebut. Kerusakan struktur ini bisa diakibatkan oleh mencapai batas pembelahan sel. Seperti kita ketahui bahwa sel itu, DNA kita itu sebetulnya memiliki batas membelah diri sampai tingkat tertentu. Nah, apabila sudah mencapai akhir dari atau sudah mencapai batas dari pembelahan diri tersebut, sel ini sudah tidak mampu lagi membelah diri. Nah, selain itu bisa juga diakibatkan kerusakan struktur misalnya oleh radikal bebas, ultraviolet, toksin, racun, dan lain-lain. Lalu sebetulnya apa sih dampak dari adanya senescent cell atau sel zombie di dalam tubuh kita? Dampaknya ada dua. Yang pertama dampak baik bagi tubuh kita, yang kedua dampak yang tidak baik bagi tubuh kita. Oke, saya bahas dulu dampak baiknya. Jadi, dampak baiknya sebetulnya adanya mekanisme untuk mengubah sel kita menjadi sel zombie adalah mekanisme pertahanan tubuh kita supaya sel yang strukturnya rusak ini jumlahnya tidak semakin banyak. Ingat, sel kan selalu terus untuk mengalami mitosis atau membelah diri. Nah, apabila sel yang mengalami mitosis atau membelah dirinya ini dalam keadaan rusak, otomatis nanti sel-sel yang dihasilkannya pun strukturnya rusak ya. Jadi selnya itu adalah sel yang cacat lah begitu. Nah, tubuh akhirnya membuat mekanisme supaya sel ini tidak semakin banyak, yaitu dengan menghentikan sel ini untuk membelah diri. Nah, inilah yang menyebabkan adanya senescent cell. Itu adalah salah satu dampak baik dari mengapa tubuh kita menciptakan mekanisme senescent cell atau sel zombie ini. Lalu dampak yang selanjutnya adalah adanya kerusakan di dalam struktur sel ini mencegah selain menghentikan timbulnya sel yang memiliki kelainan struktur yang semakin banyak, juga untuk mencegah munculnya sel-sel yang membelah diri yang tidak terkendali, yaitu yang dikatakan penyakit kanker. Ya, nah, sebetulnya ini adalah mekanisme tubuh kita untuk mencegah supaya tubuh kita muncul terlalu banyak sel-sel yang tidak terkendali dan menghasilkan penyakit yang disebut kanker itu. Ya. Namun selain itu ada dampak negatif yang akan dihasilkan dari sel zombie ini. Yang pertama adalah munculnya sel yang memiliki fungsi dan sifat yang tidak kita kehendaki, yaitu senescent cell ini. Yang kedua, akibat adanya senescent cell ini, jaringannya akan menjadi juga tidak baik ya. Jadi apabila selnya semakin banyak, sel senescent cell ini semakin banyak, maka fungsi jaringan secara umum atau keseluruhan juga akan terganggu. Selain terganggu juga, justru fungsi ini juga akan mengalami kerusakan secara struktural, sehingga disitulah terjadi yang namanya proses penuaan pada tubuh kita. Dan dampak negatif yang lain yang tadi sudah sempat dibahas, yaitu sel zombie ini dapat menginfeksi sel lain sehingga sel yang sehat juga ikut berubah menjadi sel zombie atau senescent cell. Nah, sehingga terjadilah rantai perubahan sel yang sehat menjadi sel yang tidak sehat. Sehingga akhirnya nanti semakin lama sel yang tidak sehat atau senescent cell ini akan semakin banyak akibat terinfeksi oleh sel-sel zombie yang ada sebelumnya. Sehingga ini jelas menjadi nyata bahwa dengan meningkatnya usia kita semakin tua, maka tubuh kita akan semakin banyak memiliki senescent cell atau sel zombie ini. Sehingga di mana-mana di seluruh jaringan tubuh kita mengalami kelainan fungsi dan struktural
atau sifat jaringan tubuh kita, sehingga jaringan tubuh kita semakin lama fungsinya akan berubah dan menurun kualitasnya. Dan inilah terjadinya proses penuaan pada keseluruhan tubuh kita. Lalu, apakah kita bisa mencegah atau meminimalkan efek samping atau dampak negatif dari senescent cell ini? Ada beberapa hal yang untungnya dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan jaringan yang diakibatkan oleh akumulasi senescent cell atau sel zombie ini. Yang pertama adalah menginduksi tubuh kita untuk memakan atau mematikan sel senescent ini atau sel zombie ini. Yaitu caranya dengan apa? Caranya bisa dengan calorie restriction atau pembatasan jumlah kalori. Yang kedua dengan puasa atau intermittent fasting. Dan yang ketiga dengan exercise atau olahraga. Ya. Jadi ketiga mekanisme ini dapat menginduksi tubuh kita, pertahanan tubuh kita untuk lebih aktif meminimalkan atau menghilangkan senescent cell ini atau sel zombie ini. Nah, selain itu juga kita dapat menggunakan senolytic agent. Ya, senolytic agent itu adalah suatu zat atau molekul yang memiliki sifat dapat menginduksi tubuh kita untuk lebih aktif mematikan sel-sel senescent ini atau sel zombie ini. Ya, beberapa senolytic agent pernah saya sebutkan yaitu fisetin. Fisetin ada di dalam buah-buahan seperti contohnya adalah strawberry, blueberry dan lain-lain ya. Lalu quercetin. Quercetin ini adalah suatu senolytic agent yang ada di dalam sayuran. Contohnya adalah ketimun, brokoli, bunga kol, dan lain-lain ya. Lalu ada juga yang saat ini diduga juga memiliki efek senolytic agent yaitu kurkumin ya. Kurkumin itu ada di dalam kunyit, di dalam jahe ya. Nah, ini sebetulnya senolytic agents ini sebetulnya bukan hanya 3 ini aja. Ada banyak jenis-jenis senolytic agent yang kebanyakan umumnya ditemukan pada sayuran atau buah-buahan. Oleh sebab itu saya sangat merekomendasikan bagi kita semua untuk selalu mengkonsumsi sayuran dalam jumlah yang cukup. Jangan terlalu sedikit, apalagi kalau misalnya kita tidak makan sayuran atau buah-buahan sama sekali. Oh iya, satu lagi saya lupa ya. Jadi, kenapa semakin banyak jumlah sel zombie di dalam tubuh kita? Ingat, sel zombie ini muncul akibat adanya kerusakan di dalam sel ya. Untuk mencegah kerusakan ini akhirnya sel ini dimatikan membelah dirinya. Nah, apa sih penyebab kerusakan itu? Salah satunya diakibatkan oleh radikal bebas. Ya, nah, oleh sebab itu, pola hidup yang sehat mencegah semakin banyaknya masuk radikal bebas ke dalam tubuh kita itu akan sangat membantu supaya tubuh kita tidak banyak mengandung sel-sel zombie ini. Seperti apa? Perokok, ya, polusi udara, makan makanan yang tidak sehat, digoreng, ya, junk food. Itu adalah sumber-sumber radikal bebas. Selain itu juga apabila kita banyak mengkonsumsi sayuran, selain mengandung senolytic agent, sayuran juga kan mengandung antioksidan. Antioksidan ini kan fungsinya adalah untuk mencegah radikal bebas merusak struktur sel. Sehingga apabila kita mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung antioksidan, dengan tidak langsung kita mencegah terbentuknya jumlah senescent cell atau sel zombie ini. Selain itu, vitamin-vitamin juga sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menstabilkan metabolisme di dalam tubuh kita. Contoh nih ya, saya kasih contoh. Ketika tubuh kita akan memproduksi energi, glukosa akan diubah menjadi asetil-CoA ya. Asetil-CoA ini adalah salah satu molekul ketika memecah glukosa. Nah, asetil ini sebetulnya adalah molekul yang sangat reaktif. Dia akan menempel pada molekul apapun. Nah, asetil ini butuh distabilkan dengan yang namanya CoA ya, koenzim A ya. Jadi CoA ini adalah struktur penstabil asetil. Salah satu molekul yang dibutuhkan dalam membentuk CoA ini adalah vitamin B5. Nah, ketika kita defisiensi vitamin B5, maka asetil ini tidak ada yang menstabilkan. CoA ini tidak akan cukup terbentuk ya, sehingga otomatis asetil ini akan membentuk molekul lain yang lebih reaktif dan justru akan membahayakan sel-sel di dalam tubuh kita ya. Jadi pentingnya itu bukan hanya antioksidan, bukan hanya senolytic agent, vitamin-vitamin juga sangat dibutuhkan dan mineral juga sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, dan ini semua ada di dalam sayuran ya. Mineral pun tidak jauh berbeda dengan vitamin. Ini fungsinya menstabilkan metabolisme di tubuh kita. Ya, jadi supaya kita jumlah sel zombinya tidak semakin banyak, perbaikilah kualitas hidup kita, perbaikilah kualitas makanan kita, sehingga usia biologis di dalam tubuh kita sebisa mungkin tetap selalu muda. Oke, mudah-mudahan membantu. Sampai ketemu di sisi hidup kita di video selanjutnya.